أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi kalau siang hari gerobak itu dipakai untuk mencari barang-barang bekas, kalau Medan bilang barang butut, dan di malam hari tempat itu adalah tempat tidur mereka. Tapi di waktu malam lebaran itu hadirin ya, saya melihat sendiri satu keluarga itu sedang tertawa hadirin, sedang berbahagia. Saya pun tidak tahu apa yang membuat mereka bahagia, karena saya tidak melihat mereka pakai baju baru, tidak melihat ada makanan di depan mereka, tidak ada minuman, tidak ada main-mainan. Tapi mereka malam itu saya lihat hadirin begitu bergembira. Ini yang menunjukkan hadirin ya, Allah SWT adalah zat yang maha adil. Tidak hadirin memberikan kebahagiaan hanya kepada orang kaya, dan tidak mengekalkan kesusahan, kesedihan kepada orang miskin. Ini kehidupan dunia ini begini hadirin. Tidak ada yang kekal. Hari ini kita menjadi raja, besok jadi rakyat. Hari ini seorang rakyat bisa jadi besok jadi raja. Tetapi di akhirat hadirin ya adalah kehidupan yang kekal abadi. Kalau di sana bahagia, maka bahagia selama-lamanya. Kalau susah hadirin ya, walaupun tidak selama-lamanya, dikarenakan mungkin akan dimasukkan Allah ke surga, tetapi walaupun tidak selama-lamanya hadirin ya, kesusahan di akhirat tidak bisa dibayangkan hadirin. Kita sering baca dalam buku Fadilah Sholat, satu orang yang melalaikan sholat sehingga terlewat waktunya, kemudian dia mengqadanya, maka Nabi mengatakan orang ini akan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, satu hukum itu berapa lama? Nabi mengatakan satu hukum itu 80 tahun akhirat. Padahal satu hari di akhirat hadimnya ka'alfasanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu di dunia. Berarti 1000 dikali 80 dikali 360, sekitar 27-28 juta tahun. Itu hanya melalaikan satu sholat dan mengqadanya, bukan tidak sholat. Coba bayangkan berapa lama orang akan disiksa dalam neraka kalau tidak sholat sama sekali dalam satu waktu. Kalau satu waktu begitu besarnya hadirnya azab yang dirasakan, bagaimana kalau 2 waktu? Bagaimana kalau 5 waktu? Sehari tidak sholat. Bagaimana dengan orang yang seminggu tidak sholat, sebulan tidak sholat, setahun tidak sholat, yang bertahun-tahun tidak sholat, seumur hidup nggak sholat? Dari dosa meninggalkan sholat saja hadirin ya, azabnya sudah nggak bisa kita bayangkan berapa miliar tahun. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Maka kesusahan di akhirat itu Bapak Ibu sekalian Allah SWT, itu adalah kesusahan yang bisa dibilang hampir tidak ada akhirnya, walaupun itu untuk orang beriman. Apalagi untuk orang kafir hadirin. Untuk orang kafir di akhirat itu satu hari bukan 1 tahun, 1000 tahun. Khamsina alfasana. Satu hari di akhirat bagi orang kafir sama dengan 50.000 tahun. Dan orang kafir hadirin dalam neraka selama-lamanya. Apa itu selama-lamanya hadirin? Selama-lamanya itu adalah tidak berakhir. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi mempermisalkan kehidupan akhirat ini adalah seperti menghitung angka. Angka itu ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Awal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kembali ke angka 1 tambah 0, 1, 10. Kalau nolnya 2, 100, 3, 1000. Kalau nolnya 6, 1.000.000. Kalau nolnya 9, 1 miliar. Kalau nolnya 1.000.000, apa namanya hadirin? Memberi namanya pun kita nggak bisa lagi hadirin. Dan itu tidak ada akhirnya hadirin. Maka Imam Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan kalau seandainya
Orang yang tidak beriman, orang kafir, di akhirat nanti diberikan harapan oleh Allah. Diberikan harapan untuk dikeluarkan dari neraka, tetapi harus menunggu. Menunggu apa hadirin ya? Menunggu habisnya biji-bijian dari satu bumi dipindahkan ke bumi yang lain oleh satu ekor burung. Jadi kalau misalnya bumi kita ini, tempat kita tinggal ini, permukaan ini dipenuhi dengan biji padi misalnya. Dengan biji padi. Berapa miliar biji padi itu hadirnya kalau bumi ini penuh? Mungkin bukan miliaran, triliunan, mungkin lebih dari itu. Kalau bumi ini ditutupi oleh biji padi. Tertutup semua bumi dengan biji padi. Kita nggak bisa bayangkan berapa banyaknya itu. Dan ada satu ekor burung kecil yang mengambil satu biji padi. Satu butir padi tadi dia bawa pindah ke bumi yang lain. Dan untuk pulang pergi itu perlu 1000 tahun. Dia kembali lagi bawa lagi 1.000 tahun. Kembali lagi bawa 1.000 tahun. Orang kafir dikasih harapan oleh Allah. Kalau seandainya diberikan harapan. Untuk habisnya biji padi di bumi yang satu. Pindah ke bumi yang kedua. Setelah itu habis baru kalian akan masuk surga. Mereka akan sabar menunggu hari ini. Mereka akan sabar menunggu hari ini. Kenapa hadirin? Karena begitu mengerikannya azab dalam neraka Allah SWT. Itu walaupun itu harapan yang sangat kecil, itu pun diharapkan. Itu kehidupan akhirat. Nah Bapak Ibu sekalian, penentu apakah kita dalam neraka selama-lamanya, disiksa selama-lamanya dalam neraka, atau bahagia selama-lamanya dalam surga Allah SWT, penentunya adalah hidup yang singkat di dunia ini. Hidup yang singkat. Hari ini hadirnya kita sudah umur berapa ini? Ada yang mungkin 25, 30, 35, 40, 50, ada yang 60. Itu yang sudah kita lalui hari ini. Sisanya berapa lagi hari ini? Kita nggak ada yang tahu hari ini. Tapi yang jelas, semua yang duduk sekarang dalam majelis ini, hidupnya tinggal sisanya. Maksud sisa itu harusnya lebih banyak yang sudah dilewati daripada yang akan dijalani. Nah, karena Nabi mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat itu rata-rata kurang lebih 60 tahun sampai 70 tahun saja. Nah sekarang kalau kita 40 tahun, 70 tahun, kan tinggal sisa 30. Kalau 50 tahun, tinggal sisa 20. Yang 60 tahun, tinggal sisa 10. Kalau 70 hari ini. Berapa banyak orang sekitar kita yang mati di umur 50, di umur 45, di umur 35 hari ini. Jadi sudahlah dunia ini singkat hari ini ya. Itu pun sekarang yang kita akan lewati tinggal sisa saja. Begitu singkat sekali hari ini. Tetapi yang singkat ini hari ini ya menentukan apakah kita akan bahagia di akhirat atau menderita di akhirat nanti. Apa penentunya hadirnya? Penentunya hadirnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita bisa mentaati perintah Allah ketika hidup di dunia ini hadirnya, atau kita tidak bisa taat kepada Allah? Hadirin sekalian, ada orang bertanya kepada Maulana Zakaria rahmatullah alaih, apakah Allah SWT adil memasukkan orang ke dalam surga selama-lamanya? Padahal di dunia beribadah cuma 60 tahun, 70 tahun, nggak sampai pun. Karena dipotong waktu balik lagi. Dan Allah memasukkan ke neraka orang selama-lamanya. Padahal dia cuma buat dosanya 60 tahun, 70 tahun saja. Maka Maulana Zakaria mengatakan Allah adalah zat yang maha adil. Tidak ada yang bisa mengatakan Allah tidak adil. Allah zat yang maha adil. Kenapa Allah rela harinya menyiksa orang yang tidak taat? Padahal harinya taatnya hanya 60 tahun saja. Tapi disiksa selama-lamanya. Kenapa ya hanya 60 tahunan saja harinya taat, tapi diberikan kebahagiaan selama-lamanya? Karena kata beliau, orang itu kalau sudah taat hadirin, sampai di umur 60, ada di Nabi mengatakan,
Kalau seseorang itu mentaati perintah Allah sampai berumur 40, saksikanlah bahwasanya dia akan menjadi ahli surga. Dan orang yang sampai umur 40 tahun bermaksiat terus, dari mulai muda sampai 40 tahun, maksiat terus, dosa terus, maka Nabi mengatakan, saksikan, ini orang pasti akan menjadi ahli neraka. Karena orang hadimnya kalau sudah hidupnya taat secara umum hadimnya sampai umur 40 tahun, maka sampai kematiannya dia akan taat kepada Allah. Kalaupun dipanjangkan umurnya menjadi 1000 tahun, dia akan tetap taat kepada Allah. Tetapi orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah hadimnya, dari mulai kecil sampai 40 tahun nggak taat. Coba lihat sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai matinya hadimnya. Makin tua makin susah untuk taat kepada Allah. Ya. Kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun, dia tetap tidak taat kepada Allah. Secara umum begitu hadirin. Tetapi hadirin sekalian, dengan sebab usaha dakwah hadirin, Masya Allah, ini keajaiban usaha dakwah hadirin. Ada orang yang dari mulai kecil jahat. Bahkan lewat dari 40 tahun hadirin. Ada yang sudah umur 50 tahun. Tapi begitu ikut usaha dakwah hadirinnya, itikaf 3 hari di masjid, hidupnya yang selama ini bermaksiat kepada Allah berubah 180 derajat menjadi taat kepada Allah. Itu ajaiban saja dakwahnya. Tapi tanpa usaha dakwah hadirinnya. Tanpa usaha dakwah, orang kalau sudah dari muda nggak taat hadirinnya, sampai mati akan terus tidak taat hadirinnya. Maka disiapkan Allah SWT yang menentukan hadirinnya apakah kita akan bahagia selamanya di akhirat atau susah selamanya adalah diri kita sendiri. Adakah kita mau taat kepada Allah? Apakah kita mau mengorbankan hadirinnya keinginan kita, hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah, atau sebaliknya kita mengikuti keinginan nafsu kita hadirinnya? Orang beriman itu hadirinnya di dunia ini kata Nabi seperti dalam penjara. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Penjara itu maksudnya apa hadirinnya? Semuanya dibatasi. Orang dalam penjara hadirinnya nggak bisa makan semaunya. Dia hanya boleh makan apa yang telah diberikan oleh penjara hadirinnya. Dia tidak boleh bawa pakaian banyak hadirinnya. Diberikan batasan pakaiannya hadirinnya. Tidak boleh hadirinnya pergi kemana-mana semaunya. Bahkan waktunya untuk melihat langit pun hadirinnya terbatas hadirinnya. Kata orang ahbab kita hadirinnya, dengan sebab kekhilafan beliau, akhirnya beliau masuk penjara 2 tahun. Manusia ini hadirinnya bisa jadi khilaf hadirinnya. Maka dia cerita langsung kepada saya. Saya Pak, begitu dimasukkan dalam penjara 6 bulan, setiap hari sebelum maghrib sudah masuk ke kerangkeng. Dan pagi jam 8 baru dikeluarkan dari kerangkeng. Dari kamar penjara. Tapi karena saya alhamdulillah ikut usaha dakwah, di penjara saya buat dakwah hidupkan taklim, maka akhirnya kepala penjara mengatakan kalau begitu ini ustadz ini jangan dalam kerangkeng lagi. Biar dia istirahat di musola saja, karena ada musola dalam penjara itu. Maka dia pun bawa barang-barangnya, dia menjadi ahli musola. Dia diminta untuk menghidupkan azan 5 waktu, menghidupkan taklim 5 waktu, untuk pembinaan rohani kepada orang-orang penjara. Maka di hari pertama Pak, katanya saya ketika dipindahkan ke musola, malam itu habis Isya, saya keluar dari musola melihat langit. Saya merasa begitu bahagia sekali. Sudah 6 bulan saya nggak nengok bulan. Gitu. Itulah penjara hadirin. Begitulah penjara. Semuanya serba terbatas hadirin. Tapi begitu kita keluar dari penjara hadirin, baru kita akan bebas kembali hadirin. Dunia ini adalah penjara bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Semuanya dibatasi. Bagi ibu-ibu, suaranya disuruh batasi. Pergi kemana-mana dibatasi.
Lewat pada jarak yang telah ditentukan, harus bersama dengan muhrimnya. Pakaiannya dibatasi. Kalau di luar harus warna apa, bagaimana nutupnya, ada batasannya. Kepada sesama wanita ada batasannya. Wanita kafir dengan wanita beriman beda batasannya. Ya. Ini ibu-ibu walaupun wanita sama wanita, kalau sama orang kafir nggak boleh terbuka. Ada batasannya. Kepada wanita yang beriman ada batasannya juga. Kepada keluarga ada batasannya juga. Jadi pakaian terbatas harinya. Makanan kita dibatasi. Ini boleh makan, ini nggak boleh makan. Ini boleh makan, ini nggak boleh makan. Banyak makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah. Dan banyak pula makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kehidupan dunia ini memang terbatas. Karena ini seperti penjara. Tetapi hadirin begitu kematian datang hadirin, bila kita dalam penjara hadirin taat kepada peraturan-peraturan penjara, maka kita mungkin akan mendapat remisi lah namanya, apakah namanya, keringanan-keringanan sehingga lebih cepat hadirinnya dikeluarkan. Kalau dunia ini hadirinnya nggak dipercepat hadirin, karena orang mati itu sesuai dengan ketentuan takdirnya. La yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Orang hidup itu hadirinnya, ketika dia akan mati itu tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Tetapi begitu kita hadirinnya keluar dari dunia ini dan selama di dunia taat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang bebas selama-lamanya. Nanti di surga hadirinnya Allah akan berikan kebebasan kepada kita hadirin. Kita boleh minta apa saja hadirin. Kita boleh melakukan apa saja. Tapi kelakuan-kelakuannya tentu yang ditentukan oleh Allah sebagai ahli surga. Kita boleh minta apa saja. Bahkan hadirnya kalau kita minta kepada Allah hadirnya tanpa perkataan hadirnya. Hanya dengan perasaan itu pun Allah tunaikan. Al-Quran mengatakan hadirnya dalam Al-Quran, janji Allah kepada kita, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kamu akan diberikan apa yang kamu minta dan juga diberikan kepada kamu apa yang telah dijanjikan. Jadi kalau kita hadirnya misalnya kita beli perumahan, kita beli rumah di satu perumahan. Yang dijanjikan oleh developernya, rumah itu bukan kosong tapi sudah lengkap. Kursinya sudah ada, sofa sudah ada, alat tempat dapur sudah lengkap. Kemudian tempat tidur semua sudah lengkap. Semua hadir. Kita tinggal masuk, buka kunci, tinggal pakai. Tetapi begitu kita masuk ke rumah kita yang baru itu hadirnya, kita lihat ada warna yang kita tidak suka. Ini gordennya saya tidak suka warnanya. Saya minta diganti yang lain. Boleh diganti. Kita lihat hadirnya warna karpetnya kita nggak cocok. Kita minta ganti, bisa ganti. Begitulah hadirnya nanti dalam surga hadirnya. Surga yang Allah telah berikan kepada kita, semua sudah lengkap hadirnya. Semua sudah lengkap hadirnya. Apa saja hadirnya sudah lengkap. Tapi masih Allah bebaskan kepada kita untuk meminta apa yang lain dari yang telah kujanjikan. Hadisnya moga Allah SWT, orang yang paling terakhir sekali nanti masuk surga, paling terakhir, yang paling rendah imannya, Allah akan berikan kepada dia hadirnya kesempatan untuk meminta kepada Allah. Setelah dia masuk ke dalam surga, ini surga untukmu kata Allah, yang besarnya 10 kali dunia ini. Kamu lihat surgamu ini. Setelah dia lihat-lihat hadirnya, maka Allah mengatakan, sekarang aku berikan kesempatan kepada engkau untuk meminta kepadaku dari apa yang telah kau lihat ini, mana yang kurang kau minta. Berapa waktu Allah berikan kepada dia hadirnya, orang yang paling terakhir masuk surga? Allah berikan waktu 3 hari hadirnya. Kamu minta, maka dia pun minta. Allah berikan. Masih ada waktu lagi kita Allah. Kau minta lagi, dia minta lagi. Allah pun berikan. Begitulah hadirnya 3 hari hadirnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya di dunia ini
Ada hadir mulia orang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta. Dikasih waktu 1 jam aja hadir mulia. Jangankan 3 hari. Kamu minta apa saja. Saya kasih waktu 1 jam. Kita akan minta, aku minta rumah 100, minta mobil 200, minta kebun sawit 1000 hektar, minta kebun karet 2000 hektar, minta istri sekian, minta suami sekian, tahap-tahap kita minta. 1 jam harus coba bayangkan. Jangankan 1 jam hadir mulia. Kalau dikasih waktu 1 menit aja kepada kita untuk meminta hadir mulia, sudah kaya raya kita hadir mulia. Sekarang kasih waktu sama kau minta 1 menit aja. Aku minta Medan ini jadi punya aku. Oh iya, oke, punya kau Medan ini. Semenit aja. Tapi di surga hadirnya 3 hari 3 malam Allah kasih waktu. Kepada siapa hadirnya? Kepada orang yang paling terakhir masuk surga. Bagaimana dengan orang yang awal-awal masuk surga? Nanti dalam surga hadirnya Allah akan berikan kepada kita hadirnya nikmat baru setiap hari dalam surga, 500 nikmat baru hadir. Kenikmatan baru 500 macam tiap hari 500 macam. Sampai akhirnya hadirnya kalau di dunia ini kalah sama nafsu kita. Nabi mengatakan kalau seandainya 1 bukit emas diberikan kepada seseorang, maka dia akan minta bukit yang kedua. Kalau dunia ini semua dikasihkan sama dia, dia akan minta dunia yang kedua. Saking kecilnya dunia ini hadir mulia, kalah sama nafsu kita hadir. Tapi di akhirat nanti hadir mulia, nafsu kita yang kalah dengan pemberian Allah SWT. Allah kasih nikmat ini. 1 hari 500 kali. Sampai kita yang mengatakan ampun ya Allah, cukup ya Allah. Ini aja udah cukup ya Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memuaskan nafsu kita hadir mulia, bukan di dunia ini hadir mulia. Tempatnya di akhirat. Dunia ini adalah tempat menahan hawa nafsu. Menahan keinginan-keinginan kita. Untuk mentaati perintah Allah. Untuk memperjuangkan agama Allah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita hari ini. Nabi kita hari ini walaupun beliau adalah Habibullah kekasih Allah. Seharusnya hari ini seharusnya Nabi kita hidup dalam kemewahan. Tapi justru hadirnya Allah tunjukkan Nabi kita hidup dalam serba kekurangan. Istri beliau hidup dalam serba kekurangan. Nabi hari ini pernah 4 hari hari mulia tidak makan hari ini. Kita nggak pernah hari mulia. Sehari aja mungkin di antara kita ini ada yang nggak pernah hari mulia lapar 1 hari. Ya. Kalau karena puasa itu memang kemauan kita hari ini. Karena kita memang mau puasanya. Tapi kalau memang karena nggak ada makanan, mungkin di antara kita ini nggak ada hari ini yang pernah lapar sehari, lapar 2 hari, nggak pernah hari ini. Tapi kehidupan Nabi hari ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, rumah yang kami tempati, rumah yang aku tempati bersama Nabi, tidak pernah ada makanan 3 hari betul-betul. Nggak pernah ada Pak, 3 hari betul-betul. Paling lama 2 hari ada makanan. 2 hari ada makan, hari ketiga udah nggak ada. Yang sering itu 2 hari, 3 hari nggak ada makan harinya. Bahkan pernah harinya 2 purnama berlalu, 2 bulan hari. Di rumah kami tidak ada makanan yang bisa dimasak. Nggak ada tepung untuk dimasak, nggak ada daging mau dimasak harinya. Jadi makin ditanyakan kepada beliau, kalau begitu apa yang kalian makan selama 2 bulan itu? Kami hanya memakan aswadain, 2 benda hitam, yaitu air dan kurma. Kenapa dikatakan benda 2 hitam? Benda hitam ini hanya 2 benda hitam, aswadain. Karena cara makannya hari ini itu yang disunahkan Nabi makan kurma. Kurma itu direndam pakai air. Direndam pagi untuk dimakan malam. Direndam malam untuk dimakan pagi. Jadi itu direndam kemudian dikocok, namanya nabis. Itulah dimakan hadirnya selama 2 bulan dan itu pun tidak setiap hari ada. Ya. Sesekali hadirnya kalau kita minum jus kurma enak hadirnya. Sesekali. Kalau tiap hari hadirnya selama seminggu muntah gitu. Tapi Nabi hadirnya hidupnya 2 bulan hadirnya di rumah beliau tidak ada makanan kecuali 2 benda itu saja. Dan itu pun setiap hari ada.
Karena Allah mau tunjukkan kepada kita hari ini, dunia ini bukan tempat untuk memuaskan nafsu makan kita. Bukan tempat untuk memuaskan nafsu kita berpakaian hari ini. Menjelang hari ini, beberapa tahun menjelang kematian Rasulullah, beliau hanya punya baju satu helai yang melekat di tubuh. Khadijah meninggal dunia hari ini juga memakai baju sehelai saja hari ini. Ketika Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha di akhir-akhir kehidupan beliau hari ini menjelang kematiannya, beliau sudah begitu lemah sehingga sering terbaring di lantai. Hari ini jasadnya hari ini karena begitu sudah kurusnya hari ini. Kalau beliau tidur hari ini hampir rata dengan tanah hari ini. Saking kurusnya hari ini. Baju sudah lusuh bertambal-tambal. Nabi pun begitu hari ini. Jadi hari ini bukan Nabi tidak bisa minta baju kepada Allah hari ini. Dan bukan Allah tidak mampu memberikan hari ini. Allah bisa berikan harta yang begitu banyak kepada Namrud, kepada Qarun, kepada Fir'aun. Masa Allah nggak bisa beri kepada Nabi hari ini? Tapi memang itu Allah mau tunjukkan hari ini. Ini kehidupan dunia ini begini. Kehidupan yang terbatas. Maka hari ini ketika Nabi 4 hari di rumahnya hari ini tidak ada makanan, maka waktu itu kelihatan wajah Nabi sudah mulai pucat. Tubuhnya sudah kelihatan lemah. Istrinya hari ini begitu kasihan melihat Nabi. Ummul Mukminin Aisyah anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta harta kepada Allah? Pasti Allah akan berikan. Maka apa jawaban Nabi hari ini? Wahai Aisyah, aku tidak akan pernah meminta harta kepada Allah. Kenapa aku tidak mau minta harta kepada Allah? Karena aku tahu, kata Nabi, umatku yang sekarang sampai di akhir zaman nanti, sebahagian besar mereka adalah orang-orang miskin. Kalau seandainya aku menjadi nabi atas mereka, hidup dalam kekayaan, maka aku takut nanti umatku menganggap untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk menjalankan agama, untuk menjalankan usaha agama, maka kita harus kaya seperti nabi kita. Allah pernah tawarkan hari melihat kepada Rasulullah gunung Uhud jadi emas. Coba bayangkan gunung jadi emas hari. Berapa panjang gunung Uhud? Gunung Uhud itu panjangnya hari ini 14 km kurang lebih. Coba bayangkan hari ini kalau rantai kereta kita, rantai Honda kita itu hari ini panjangnya 14 kilo, rantai aja tuh. Atau kalung, rantai tangan kita, kalung di leher kita, panjangnya 14 km. Berapa berat itu jadinya? Itu baru kalung. Ini bukan kalung, gunung hadiahnya. 14 km panjangnya. Ditawarkan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan apa hadiahnya? Aku lebih suka menjadi Nabi yang hamba. Bila aku lapar sehari, aku akan bersabar. Dan bila aku dapat makanan, aku akan bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi sengaja tidak mau hadirnya. Karena dia takut hadirnya kita ini, umat ini, menganggap untuk bisa taat, untuk bisa sukses, untuk bisa bahagia, maka kita harus kaya seperti Nabi kita. Sedangkan Nabi kita miskin pun, Pak. Ibu-ibu sekalian, kita tahu hadirnya Nabi kita miskin. Sehari makan, 2 hari nggak makan, sehari makan, 3 hari nggak makan. Pakaian yang melekat di badan, istri sampai kurus kering, tidak punya apa-apa. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, rumah yang kami tempati bersama dengan Nabi SAW adalah rumah yang kalau kami berdiri, bumbungnya itu hampir melekat, hampir kena ke kepala kami. Begitu pendeknya hari ini. Dan kalau kami tidur, maka kaki kami hampir mencecah dinding dan kepala kami juga hampir mencecah dinding. Begitu kecilnya rumah Nabi hari ini. Tapi walaupun kita tahu hari ini kehidupan Nabi kita begitu, kehidupan keluarganya begitu, hari ini masih banyak orang Islam yang mengatakan Islam ini akan hebat kalau kita jadi orang kaya. Nah,
Masih banyak kita menganggap hadirnya kita akan sukses kalau kita jadi orang kaya. Kita akan sukses kalau kita menguasai pemerintahan. Kita jadi raja. Tidak hadirnya. Kesuksesan umat ini hadirnya bukan pada harta, tahta, kekuasaan hadirnya. Tapi kemuliaan kita hari ini adalah pada ketaatan kepada Allah dan perjuangan agama Allah. Khususnya bagi kita umat akhir zaman hadirnya, Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita. Kemuliaan kepada kita hadirnya bukan hanya mengamalkan agama, tetapi harus menjalankan usaha agama. Kalau kita hadirnya meninggalkan usaha agama, tidak mau mengajak manusia taat kepada Allah, tidak mau mengajak manusia beriman kepada Allah, maka hadirin sekalian, walaupun kita hadirnya bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah akan murka kepada kita. Allah pernah hadirnya memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan bala ke satu negeri. Maka malaikat pun sudah membawa bala itu. Ini kisah yang sudah sering kita dengar. Malaikat sudah membawa bala itu. Tapi begitu sampai ke negeri yang dituju, yang dialamatkan, malaikat melihat masih ada orang yang sedang sujud beribadah kepada Allah dengan begitu tawajuh, dengan begitu khusyuk. Maka malaikat hadirnya kembali kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, wahai Allah, bagaimana aku bisa menurunkan bala ke negeri itu? Padahal di situ masih ada kekasihmu, masih ada hambamu yang bersujud kepada engkau, beribadah kepada engkau. Apa kata Allah hadirnya kepada malaikat? Kau kembali ke negeri itu, turunkan bala tepat di atas kepalanya. Malaikat heran hadirnya. Bagaimana orang yang taat diturunkan bala oleh Allah SWT? Allah mengatakan, kau turunkan bala di atas kepalanya karena dia sibuk beribadah, tapi tidak pernah keningnya berkerut memikirkan orang di sekelilingnya yang tidak mau beribadah kepada. Betul Bapak Ibu sekalian Allah SWT. Tidak cukup hadirnya kalau kita ini hanya taat. Bagi ibu-ibu mudah masuk surga. Mudah masuk surga. Nabi mengatakan, kalau wanita menjaga 4 perkara, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. 8 pintu surga itu hadirnya ada khusus itu. Pintu kenabian yang boleh masuk hanya nabi saja. Pintu syuhada yang boleh masuk hanya orang mati syahid saja. Pintu ar-royan hanya untuk orang yang berpuasa saja. Ada pintu untuk orang yang dermawan, ada pintu untuk orang yang berzikir. Khusus pintu-pintunya hadirnya 8 pintu. Tetapi wanita hadirnya, kalau dia menjalankan 4 perkara yang mudah hadirnya, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Lewat pintu kenabian boleh, lewat pintu orang mati syahid boleh. Lewat pintu mana saja. Apa 4 perkara itu? 4 perkara itu kata Nabi hadirnya. Yang pertama, jaga sholat. Wanita ini suruh jaga sholat, bukan cuma sekedar sholat, tapi jaga sholat. Maksudnya jaga waktunya. Jangan melalaikan sholat, apalagi wanita punya tamu bulanan. Kalau ibu sudah masuk waktu zuhur, sudah dengar azan zuhur, tapi mengatakan sebentar lagi lah. Begitu ibu jam 2 mau wudhu, maaf, ketika di kamar mandi ternyata keluar haid, maka ibu tidak bisa sholat karena sudah datang bulan. Maka perbuatan ibu itu sudah termasuk dalam golongan orang yang melalaikan sholat. Karena nanti begitu suci, sholat zuhur itu harus diqadha. Yang 80 tahun tadi. Jadi yang pertama itu, bagi wanita untuk masuk surga dari pintu mana saja dia suka, pertama jaga sholat. Jaga waktunya. 15-20 menit sebelum masuk waktu sholat, maka kita selesaikan semua urusan rumah tangga kita. Oleh karena itu perlu ada jadwal sholat di rumah kita. Perlu hadirnya ada jadwal sholat di rumah kita. Kalau boleh hari ini hadirnya, ada sekarang hadirnya jam tangan. Kalau kita mau kasih hadiah kepada istri kita, kasih jam tangan yang ada jadwal waktu sholatnya. Sehingga dia bisa lihat waktu sholat. Kita belikan jam tangan istri kita yang harga juta-jutaan, tapi cuma lihat jam aja. Jam tangan waktu sholatnya. Sekarang kalaupun hadirnya tidak bisa begitu, di rumah kita bisa tulis pakai papan tulis. Zuhur jam sekian, asar jam sekian.
Sehingga bukan cuma istri kita, anak kita, kita pun tahu jadwal sholat setiap hari. Sehingga kalau kita tahu sekarang, sholat asar jam 4.30, maka 4.15, 4.10, selesaikan semua urusan-urusan harinya, kita siapkan diri kita untuk sholat. Dalam hadis Nabi dikatakan harinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali satu hari, 100 kali satu hari, maka di akhir Allah akan bangkitkan dia, bercahaya wajahnya seperti cahaya bulan purnama. 100 kali dia harinya. Tapi ini pun nggak terucap kita harinya. Ini pun nggak terucap kita. Coba tanya ibu, bapak, ibu, tanya pada diri sendiri. Hari ini udah nggak ucap la ilaha illallah 100 kali? Kalau begitu mudahnya hari ini. Ya. Nah, kalau kita meluangkan waktu kita sebelum sholat sudah siapkan waktu harinya. Ibu-ibu 10 menit, 15 menit sebelum sholat sudah berada di tempat sholatnya. Sebaik-baik tempat sholat wanita di rumahnya. Sudah di atas sajadahnya. Sambil menunggu azan, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita baca harinya 30 kali harinya, kali 5 sholat sudah 150 kali. Kalau kita baca 20 kali, kali 5, 100 kali. Menunggu waktu sholat harinya, atau orang bertanya kepada Maulana Umar Palanturi rahmatullah alaih, Maulana, bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan kekhusyukan dalam sholat? Maka beliau mengatakan, kamu sebelum sholat jangan mikir dunia. Sibukkan dirimu dengan dakwah, sibukkan dirimu dengan taklim, sibukkan dirimu dengan baca Al-Quran, sibukkan dirimu dengan berzikir. Maka sholatmu akan lebih khusyuk daripada kamu tidak membuat amalan itu. Kita lagi nonton sinetron, tiba-tiba terdengar suara azan Isya. Karena iman kita masih kuat, kita tinggalkan sinetron. Mulai kita sholat. Tapi begitu kita takbir Allahu Akbar, main sinetron itu di mata kita hari ini. Lanjut kisahnya hari ini. Ya. Bapak-bapak nonton bola ya. Karena iman kuat, dengar suara azan, berangkat ke masjid. Hah? Kalau Piala Dunia, mainnya jam 4 pagi, jam 2 malam. Belum subuh, belum habis lagi subuh dah berkumandang. Nah, kita pun karena iman lagi kuat pergi ke masjid sholat. Tapi bagaimana sholat kita hari ini? Jadi kita angkat takbir hari ini, nampak kita bola itu kesana kemari hari ini. Tapi kalau 15 menit, apalagi setengah jam sebelum masuk waktu sholat, kita sudah zikir, baca Quran, istighfar, maka insya Allah sholat kita pasti lebih khusyuk daripada kita tidak beramal seperti itu. Maka diperintah hari ini dari cara kata Maulana Umar, yang pertama, ya kata Nabi, yang pertama untuk kamu masuk surga dari pintu mana saja kamu suka kepada wanita, pertama jaga sholat, jaga waktunya, jaga tempatnya. Sebagai tempat wanita dalam masjid, dalam rumahnya. Kalau di masjid tempat wanita paling baik, sah paling belakang. Nah, kalau laki-laki sah paling depan, yang terbaik. Sah terburuk bagi laki-laki paling belakang. Wanita sebaliknya, yang terbaik paling belakang, yang terburuk paling depan. Yang paling baik lagi di rumahnya. Nabi mengatakan sholat wanita di rumahnya itu lebih baik daripada dia sholat di masjid dan berimam dengan aku. Walaupun imamnya Nabi hadirnya, kalau ada ibu-ibu datang ke masjid, imamnya Nabi Muhammad SAW imamnya. Tapi Nabi mengatakan sholat wanita di rumah lebih baik daripada dia sholat di masjid. Aku menjadi imamnya, kata Nabi. Jadi jaga waktunya, jaga tempatnya. Dan kita jaga kekhusyukannya dengan cara luangkan waktu setengah jam sebelum sholat, kita sudah beribadah kepada Allah. Sudah baca Quran, zikir, dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua hadimnya, puasa di bulan Ramadan. Kewajiban wanita, puasa hanya Ramadan saja. Puasa sunat mengikut izin suami. Kalau suami membolehkan, puasa. Kita minta izin sama suami, bang, besok awak niatlah mau puasa Senin. Gak boleh, kata suami kita. Besok aku perlu sama kau, jadi jangan puasa besok. Walaupun tidak puasa harinya, ibu sudah dapat puasa, pahala puasa Senin. Jadi wanita kalau mau puasa sunat harus izin suaminya. Beruntunglah ibu-ibu kalau punya suami yang sering takaza. Sehingga jarang di rumah, sehingga ibu bisa puasa tiap hari. Yang kalau suami di rumah aja, ini susah.
Nggak bisa puasa kita jadinya. Karena suami kita mau puasi aja ya. Kita nggak bisa puasa jadinya. Ya. Yang ketiga, amal yang ibu kerjakan akan masuk surga dari pintu mana saja ibu suka. Yang ketiga adalah menjaga marwah, menjaga kehormatan. Apa menjaga marwah itu hadirnya? Yang pertama, tutup aurat. Yang kedua, tutup mulut. Tutup aurat kalau kita keluar rumah. Jaga aurat kita. Ya. Jangan menjadi wanita murahan yang semua orang bisa melihat kita. Ya, kita ini wanita mahal. Barang mahal itu biasanya ditutup. Penjualannya tidak sembarangan. Bukan di pinggir-pinggir jalan. Jualan pinggir jalan itu barang murahan. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa pegang. Itu barang murahan. Kalau barang mahal harinya hanya dijual kepada orang yang mampu membeli. Maka wanita jaga aurat. Jaga kehormatan melalui jaga aurat. Walaupun wanita itu harinya solehah. Solehah, bahkan. Tahajud nggak pernah tinggal. Puasa nggak pernah tinggal. Keningnya hitam. Macam laki-laki pula keningnya hitam. Tapi keluar rumah pakai UKNC hadirin. Nggak ada orang percaya dia solehah hadirin. Untuk aurat itu penting bagi wanita. Kemudian yang kedua, jaga marwah wanita, yaitu tutup mulut. Jangan bicara yang tidak perlu. Nabi mengatakan, ketika aku melintas di surga, aku lihat di surga kebanyakan adalah orang miskin. Tetapi ketika aku melintasi neraka, aku lihat paling banyak dalam neraka ternyata wanita. Wanita ini sebenarnya sudah mudah masuk surga. Tapi kenapa pula paling banyak hadirin? Karena yang mudah ini pun hari mulia dimudah-mudahkan sama mereka. Tidak mau mereka kerjakan. Dan sebagian besar hadirinnya, kata Nabi SAW, wanita masuk neraka itu karena mulutnya. Apa dosa mulut wanita hadirinnya yang paling besar? Yang menghantar mereka ke pintu neraka. Riba, fitnah. Ini yang sering hadirinnya. Teringatnya. Apa yang diingat-ingat salah orang hadirinnya? Jangan cerita hadirinnya. Jangan suka menceritakan keburukan orang lain. Berghibah, jangan mau. Ini yang pertama. Yang kedua, mulut apa ini? Menghilangkan pemberian suami. Dalam sedekah dikatakan hadirinnya. Ada wanita yang seumur hidupnya, apa saja dimintanya, dikasih sama suami. Bang, minta ini bang. Nah, minta ini bang. Nah, minta ini bang. Nah, sekali dia minta, suaminya bilang, abang lagi nggak ada uang deh. Jangan minta itulah, yang lain aja yang lebih murah. Apa jawabannya harinya? Nggak pernah sekali pun abang kasih aku kalau minta. Lupa yang 1000 kali dikasih harinya. Maka menghilangkan pemberian suami ini harinya, ini pun akan menghantar wanita ke dalam neraka. Walaupun dia taat kepada Allah, tapi mulutnya harinya. Dan yang ketiga harinya dalam sedekah dikatakan, yang menyebabkan wanita tercampak ke dalam neraka adalah karena melaknat anaknya sendiri. Ada banyak wanita melaknat anaknya harinya. Anaknya bandel, dia maki-maki, dasar anak anjing. Kalau anak kita itu anak anjing, siapa yang melahirkan? Apa anjing? Kan bukan. Nabi mengatakan hari ini perkataan orang tua, khususnya ibu, bapak dan ibu, khususnya ibu, lebih tajam. Itu adalah doa hari ini. Kalau kita melaknat anak kita menjadi anak, dasar anak kurang ajar, dasar anak bandel, maka itu kalimat itu akan menjadi doa bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita akan jadi seperti itu hari ini. Maka kalau kita hari ini marah kepada anak kita hari ini, marahlah dengan doa yang baik. Saya dengar katanya hari ini Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais. Itu di waktu kecilnya bandel setengah mati lah. Buat masalah aja kalau main-main sama kawannya. Tapi ibunya kalau sudah gerang kali, udah nggak tahan nengok Abdul Rahman yang masih kecil ini, kalau menggerutu giginya, semoga kau nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata ngabul hadirin. Bukan cuma sekedar imam Masjidil Haram. Sekarang beliau menjadi presiden imam Haramain. Imam di Masjidil Haram Makkah, imam Masjid Nabawi, dia pimpinannya hadirin. Apa itu sebabnya hadirin? Doa ibunya hadirin. Doa ibu ketika marah ada makbul hadirin. Apalagi ketika tahajud. Imam Bukhari waktu kecil itu buta. Imam Bukhari waktu kecil buta.
Tapi setiap malam ibunya menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, anakku ini ya Allah, aku ingin dia menjadi alim ulama, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang berilmu, yang bisa mengajarkan agama. Tapi kalau dia buta, ini akan menghambatnya untuk belajar. Oleh karena itu, aku mohon kepada Engkau ya Allah, bukakanlah matanya Allah, sembuhkanlah matanya agar dia bisa melihat. Satu malam hadimnya, Imam Bukhari mengatakan, satu malam dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Maka Nabi meludahi matanya, dan begitu dia buka, dia bisa melihat. Siapa sebabnya hadir? Doa ibunya. Jadi ibu ini kalau marah saja hadirnya doanya makbul, apalagi kalau tahajud, apalagi doa yang khusus. Maka hati-hati hadirnya. Mulut kita ini kepada anak-anak, hati-hati. Semarah-marahnya kita, jangan mencaci maki anak. Karena ini akan menghantar kita ke neraka. Jadi wanita itu menjaga marwah, jaga aurat, jaga mulut. Dan yang keempat, taat kepada suami. Walaupun suami kita hadirnya yang banyak kekurangannya, selagi suami kita bukan melakukan perkara yang haram, kita taat kepada suami kita. Taat kepada suami karena perintah Allah. Bukan karena suami kita ganteng, kaya, lemah lembut, bicaranya menyenangkan, romantis. Baru kita taat. Dapat suami hitam, keriting, pesek, miskin pula. Marah suami kita fisiknya, kita nggak mau taat. Maka hadirnya kita yang akan celaka dunia akhirat. Asia hadirnya, suaminya siapa suami Asia? Fir'aun, nggak ada laki-laki yang lebih bejat di dunia yang lebih Fir'aun. Sampai setan pun mengatakan, kau lebih hebat daripada aku. Enggak. Aku ini walaupun begini kata setan, kata iblis, nggak pernah ngaku diriku Tuhan. Kau berani ngaku dirimu Tuhan. Kau lebih ngeri daripada aku, kata setan hadirnya. Itulah suami Asia hadirnya. Tapi Asia menjadi ahli surga hadirnya. Ya. Karena dia tidak pernah melawan Fir'aun. Kecuali kepada perintah yang melanggar hukum Allah SWT. Jadi bukan taat kepada suami karena suami kita ganteng, kaya, lemah lembut, romantis, baru kita taat hadirnya. Walaupun suami kita jahat hadirnya. Karena perintah taat ini adalah untuk mengikuti perintah Allah, bukan niat suami. Maka 4 perkara ini hadirnya. Menjaga sholat, puasa bulan Ramadan, menjaga marwah, kemudian taat kepada suami. Kalau ibu lakukan ini, maka ibu sudah termasuk wanita yang solehah dan pasti masuk surga dari pintu mana saja yang ibu suka. Tetapi sebagai umat Nabi, umat akhir zaman, ibu bisa terlambat masuk surga. Walaupun boleh masuk dari pintu mana saja, tapi nggak bisa duluan masuk, belakangan masuk. Kenapa dilambatkan Allah hadirnya masuk surga? Karena ibu tidak pernah memikirkan orang lain agar bisa seperti ibu. Karena umat akhir zaman ini hadirnya, laki-laki maupun wanita, diperintahkan untuk kerjasama, untuk mengajak orang kepada kebaikan, dan mencegah orang daripada perbuatan munkar. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lelaki beriman dan wanita beriman, hendaklah mereka bekerja sama, saling tolong-menolong. Untuk apa hadirnya? Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan inilah hadirnya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Bersama istri mereka, bersama anak perempuan mereka. Sehingga mereka Allah muliakan dunia akhirat. Bukan hanya kemuliaan bagi mereka hadirnya. Dengan sebab kerjasama mereka, maka Islam tersebar ke seluruh dunia. Hari ini hadirnya, Islam di dunia ini harinya hanya berapa persen saja harinya. Dari 7 miliar, cuma 1,5 miliar saja orang beriman. Selebihnya masih kafir. Maka ini tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Untuk menyiapkan diri kita. Agar bisa menjadi asbab hidayah bagi orang-orang di seluruh dunia. Jadi kita mikirnya hari ini bukan cuma mikir bagaimana kita taat. Bukan cuma bagaimana keluarga kita taat. Tapi lebih besar daripada itu. Bagaimana orang kampung kita taat. Bagaimana orang kota kita taat. Bagaimana orang negeri kita taat. Dan bagaimana seluruh umat seluruh dunia taat kepada Allah. Dan derajat kita di surga nanti mengikut sebesar mana fikir dan rasa tanggung jawab kita kepada umat hari ini. Semakin besar tanggung jawab kita kepada umat, maka di akhirat nanti kita akan semakin dekat dengan surganya para nabi dan rasul. Oleh karena itu dimintakan sekarang, bapak-bapaknya diminta takaza. Dulu keluar 4 bulan tiap tahun, naik menjadi 4 bulan tiap tahun, naik lagi jadi 6 bulan tiap tahun. Sekarang sudah ditaskir bapak-bapak seumur hidup.
Ibu-ibu juga dulu taskil itu 3 hari. Sekarang sudah dikeluar taskil 10 hari tiap tahun. 40 hari 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Bagi yang sudah istiqomah, tiap tahun boleh keluar 40 hari. Tiap bulan bisa keluar 3 hari. Bagi orang yang sudah aktif. Kenapa hari ini dibuat seperti itu? Karena umat ini hari ini sudah semakin parah, semakin jauh dari agama Allah. Hari ini umat hari ini sudah gila-gilaan kepada dunia hari ini. Nggak kenal siang, nggak kenal malam, nggak kenal laki-laki, nggak kenal perempuan. Semua dibabat hari ini. Gunung mau diratakan, lembah mau ditimbun mereka hari ini. Biar bulat betul buminya. Habis semua dikeruk hari ini. Siang malam orang cari dunia, sudah gila orang kepada dunia hari ini. Maka masa kita mengatakan, kalau umat hari ini sudah gila-gilaan kepada dunia, maka diperlukan ahbab masturo yang juga gila-gilaan untuk usaha agama. Siapa itu harinya? Jangan orang lain, kita hari ini. Jangan tunggu orang lain, kita mulai. Dorong suami kita, udahlah bang, abang ngapain lama-lama dulu. Ya? Berangkat bang, berangkat. Nanti abang pulang berangkat, kita berangkat sama-sama. Kalaupun suami ibu keluar 6 bulan tiap tahun, tinggal berapa kali lagi aja lah. Paling 3, 4, 5 kali atau 10 kali, habis itu mati selesai lah. Mengamalkan agama ini singkat kata Keuzeron, hanya menunggu waktu mati saja. Hanya sampai waktu mati saja. Begitu kita mati, selesai hari. Jadi susah payah kita untuk agama, hanya menunggu mati aja. Kalau Bapak Ibu udah nggak tahan kali lagi, minta aja mati cepat sama Allah. Tapi kalau kita mikir hari ini bagaimana umat ini hari ini agar taat kepada Allah, selamat dari azab Allah, kita minta doa kepada Allah, panjangkan umurku ya Allah, hantarkan rezekiku ke seluruh dunia dan beri kesempatan aku mengambil rezekiku melalui usaha dakwah. Jangan nanti harinya ibu-ibu nanti di akhirat nanti akan berbangga-bangga melebihi sahabiah. Sahabiah mengatakan, kami dulu keluar masturo sama suami kami cuma 1 negeri aja ke Afrika. Aku cuma ke Siprus, aku cuma ke sini, aku ke sini. Tapi masturo kita di akhir zamannya hari ini ada yang mengatakan, aku pernah ke Amerika, aku pernah ke Australia, aku pernah ke Afrika. Tengangak-ngangak nanti sahabiah lihat istri kita. Tapi kalau kita nggak keluar hari ini, kita yang tengangak-ngangak lihat mereka. Kita mau bicara, mau jumpa dengan Ummul Mukminin Khadijah, Aisyah, nggak bisa dekat, hari ini jauh lihat. Tapi kalau kita sibuk dalam dakwah, takal kemana-mana, nanti kita akan dipanggil hari ini. Nabi akan panggil kita, suruh kita karguzari. Coba kau karguzarikan dulu, cerita dulu kau. Di masa hidup dulu kemana aja kau dakwah? Masya Allah. Sahabat-sahabat pun akan terbengong-bengong. Pantas ya Rasulullah, engkau mengatakan tuba. Sampai 7 kali Nabi mengatakan beruntung. Siapa hari ini? Kita ini hari ini. Karena di zaman kita Allah mudahkan hari ini. Orang dulu kalau mau ke satu negeri, bertahun-tahun baru sampai hari ini. Sekarang kita ke satu negeri, 2 jam, 3 jam sampai hari ini. Allah mudahkan. Nanti ibu akan bangga, cerita, jumpa dengan ibu-ibu, sahabat-sahabat. Aku pernah ke sini, pernah kemari, dakwah kemari. Masya Allah. Ini kebanggaan kita. Kita juga, bapak-bapak juga begitu. Kita akan jumpa dengan Abdurrahman bin Auf karena kita pernah takaza keluar ke Cina. Jumpa dengan sahabat yang ke Afrika, jumpa dengan sahabat yang ke Eropa. Ada yang mau diobrolkan hari ini. Tapi kalau tidak hari ini kita jauh-jauh, nggak bisa dekat dengan mereka. Maka untuk mengangkat derajat kita dunia akhirat, tingkatkan pengorbanan kita untuk agama. Untuk itulah dipintakan kepada ibu-ibu, catatkan nama suaminya. Catat juga ibu-ibu, kapan akan naik dari yang pulang di dalam negeri, kapan akan berangkat ke negara jauh. Yang ibu-ibu belum pernah 10 hari naik dari 3 hari 3 kali, 10 hari 15 hari. Yang sudah pernah 10 hari naik menjadi 40 hari. Nah, apalagi sekarang sudah dimudahkan untuk ke negara jauh, tidak harus semua sudah pernah IPB. Cukup separuhnya saja. Maka ini kesempatan kita untuk ambil takaza negara jauh. Maka sekarang ibu-ibu boleh catat nama di dalam taskil untuk ibu tempatan, bapak-bapak di luar juga taskil untuk bawa insyaallah. Ibu kita doa dulu, selepas doa nanti bertasbih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya awwalul awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin
يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesilapan dan kesalahan kami ya Allah, maafkanlah segala kelemahan kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah belum mampu mentaati seluruh perintah-Mu dan belum mampu menjadi larangan-Mu ya Allah, dan juga belum mampu menyambut takaran-takaran agama-Mu ya Allah, karena lemahnya iman kami ya Allah. Oleh karena itu Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah, mantapkanlah keyakinan kami ya Allah. Kau bantulah kami dalam setiap langkah-langkah kami ya Allah. Kami ini miskin ya Allah, Kau cukupkanlah kami dengan kekayaan-Mu ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kami ini bodoh ya Allah, Kau ajarilah kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Kami ini lemah ya Allah, Kau bantulah kami dengan kekuatan-Mu ya Allah. Kami ini sedikit ya Allah, Kau bantulah kami dengan malaikat-malaikat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau hantarlah kami ke ujung-ujung dunia, ke seluruh alam untuk mendapatkan agama-Mu ya Allah, dengan kudrat dan kekuasaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, janganlah kemiskinan menghalangi kami untuk mendakwakan agama-Mu ya Allah. Janganlah pekerjaan duniawi kami ya Allah menghalangi kami dari memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Gunakanlah kami ya Allah, pakailah kami ya Allah, hantarlah kami ke seluruh alam ya Allah untuk usaha agama-Mu ya Allah. Sertakanlah istri dan anak-anak kami dalam perjuangan agama-Mu ya Allah. Sertakanlah istri dan anak kami dalam perjuangan agama-Mu ya Allah. Begitu juga kaum kerabat kami ya Allah, kawan-kawan kami ya Allah, orang kampung kami ya Allah, dan umat Islam seluruh alam ya Allah. Bangkitlah kembali umat Islam ya Allah, sebagaimana sahabat-sahabat dalam memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah, maafkanlah segala kesilapan-kesalahan kami ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Kau terima ya Allah jemaah-jemaah yang sedang bergerak ya Allah, yang mereka telah berkorban ya Allah dengan keluarga mereka ya Allah. Terimalah perjuangan mereka, terimalah pengorbanan mereka ya Allah, ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah, terimalah mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Ada tasbih insyaallah.